Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rumah itu bersih. Dalam contoh kalimat tersebut kita mendapati bahwa kalimat tersebut tersusun dari 3 kata, yaitu rumah, kemudian kata itu, kemudian kata bersih. Ya, jadi masing-masing tadi disebut kata. Nanti dari kata-kata tadi terangkailah apa yang disebut kalimat sempurna. Nah, kalau dalam bahasa kita rumah itu disebut satu kata, kemudian itu disebut satu kata, kemudian bersih itu disebut satu kata. Nah, kalau contoh tadi kita rubah ke dalam bahasa Arab, maka nantinya, ya, jadi kan kalau kita bahasa Arab kan nanti menjadi al-baitu nadhifun. Maka al-baitu itu nanti disebut satu kalimah. Ya. Jadi al-baitu satu kalimah, kemudian nadhifun satu kalimah. Ya. Ya, nanti dari kalimah-kalimah itu terangkai apa yang disebut dengan jumlah. Itu bahasan nanti. Ya. Walhasil pembahasan kali ini tentang kata atau al-kalimah yaitu seputar bahwasanya di dalam bahasa Arab pun seperti dalam bahasa kita yaitu bahasa Indonesia ada yang disebut dengan kata, cuman kalau bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Ya. Memang kalau secara serapan bahasa ya, memang bahasa kita itu banyak diserap dari bahasa luar, ya terlebih bahasa Arab. Cuma di sini kata adalah terjemah daripada al-kalimatu itu sendiri. Jadi gampangnya kalau bahasa Arab itu al-kalimatu itu satu kata. Kalau dalam bahasa kita ya yang namanya kalimat itu rangkaian kosakata. Nah, jadi makna al-kalimatu adalah kata. Sehingga seperti disebutkan madrasatun, terjemahnya sekolah, istighfarun, terjemahnya minta ampun, ya itu satu kalimah. Ya, satu al-kalimah. Kemudian poin berikutnya tentang huruf hijaiyah. Ya, ini insyaallah semua sudah tahu, sudah paham ya. Para pendengar rahimakumullah ya. Semuanya sudah tahu lah insyaallah ya. Alif, ba, ta, jim, ha, kho dan seterusnya sampai ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang unik, yaitu bahwasannya al-kalimah itu hanya ada 3 jenis, yaitu isim, kemudian fiil, kemudian harf. Ya. Dan tidak ada jenis keempat. Nah, isim contohnya maktabun, fiil contohnya qara'a, harf contohnya tumma. Adapun penjelasan daripada masing-masing jenis al-kalimah tersebut insyaallah pada kesempatan berikutnya. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian lanjut ke mengenal isim. Para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Isim itu ya, kalimah bahasa Arab yang berjenis isim. Itu mudahnya kalau bahasa kita itu kata benda. Kata benda. Jadi kayak misalkan kita contoh ada buku, pena, kunci, kemudian gunung, atau nama orang misalkan Soekarno, Soeharto, dan seterusnya. Itu contoh-contoh isim. Kalau di bahasa Arab kan itu nanti maksudnya jenis isim. Nah dari situ kita tahu itu kata benda, maka nggak dikaitin dengan misalkan rumah
Sedang rumah enggak. Sudah rumah ya enggak. Jadi itu enggak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Beda kayak misalkan makan, sedang makan, mau makan, akan makan, dan seterusnya. Kalau isim enggak dikaitin dengan waktu, ya. Dan isim ini punya beberapa kriteria. Sebetulnya kalau kita buka kitab-kitab nahwu banyak di sana disebutkan isim ini memiliki beberapa ciri. Yang mana ciri-ciri ini membedakannya dari kata jenis lain. Artinya cirinya itu kriteria ini nggak dimiliki fiil, nggak dimiliki harf. Ya cuma dimiliki isim. Di dalam kitab ini disebutkan hanya 3 kriteria saja yang dimiliki oleh isim. Kekhususan atau ciri-ciri isim. Yang pertama, dapat dimasuki alif lam. Atau kita menyebutnya hamzah lam. Ya, hamzah lam, alif lam nggak masalah. Tidak masalah kita memakai 2 istilah itu. Contohnya al-muslimu. Ya. Al ini bisa masuk ke kata muslim. Jadinya al-muslimu. Contoh lagi misalkan baitun artinya rumah. Dimasuki al jadinya al-baitu. Nah, masuknya al ke awal kata ini hanya dapat terjadi pada kalimat jenis isim. Nah, kalau fiil dan haraf tidak dapat dimasuki al di awalnya. Nah, itulah nanti kalau kita menemukan suatu kata kok ada alnya, ya udah itu isim. Pasti itu isim. Soal nanti oh ini ada fiil ada alnya, berarti itu alnya al apa dulu? Nah, berarti itu ada sesuatu. Apakah itu al yang maksudnya alif lam atau memang itu huruf yang menyusun fiil itu sendiri. Nah, mungkin suatu saat nanti kita akan temui dalam belajar kita bakal insya Allah kita akan menemui hal-hal tersebut. Nah, yang jelas kita pegang dulu bahwasanya masuknya al di awal kata itu merupakan ciri yang hanya dimiliki oleh kalimat berjenis isim, kata benda. Ya. Nah, yang kedua itu dapat berharokat tanwin. Ini juga hanya isim yang dapat bertanwin. Tanwin akhir maksudnya ya. Kitabun, muslimun, baitun, komarun, syamsun, dan seterusnya. Fi'il tidak bisa, apalagi harf. Ya. Adapun ciri yang ketiga yaitu dapat berharokat kasroh. Ya, cuman kasrohnya dengan sebab-sebab tertentu. Jadi misalkan ada isim harokat akhirnya asalnya nggak kasroh. Terus karena suatu sebab berubahlah jadi kasroh harokat akhirnya. Ciri ini juga hanya ada pada kalimat berjenis isim. Dan tentunya masih banyak ciri-ciri yang lain sebagaimana para pendengar bisa mengkaji dalam buku-buku atau kitab-kitab referensi-referensi nahwu yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.